teman-teman semua yang ada di sana. Sehat-sehat selalu, sukses. Dan jangan lupa untuk di-subscribe channel Mukni MF Channel ya. Thank you. Ya, sebetulnya gue mau membahas kasus Vina ini nanti deh sudah ada jalan terangnya. Tapi gue ini ada yang ngeganjel dari diri gue itu mengenai kesurupannya yang kembali lagi setelah 8 tahun gitu ya. Jadi tadinya gue bukan gak percaya. Tadinya gue bilang ini kesurupannya yang pada waktu kerasukan Vina itu jadi jalan terang untuk pengungkapan sebuah kasus ya. Namun ketika 8 tahun kerasukan lagi, wah ini gue bilang ada apa ini gitu ya. Dalam artian jadi akhirnya banyak yang membahas tentang ini pula, banyak yang membahas tentang dari dalil-dalil agama, banyak yang pula membahas ini benar atau enggak dan segala macam. Sebelum itu gue disclaimer dulu ya, bahwa buat kalian yang tahu, buat kalian yang sorry to say awam, kayak gini deh. Dalam hal agama Islam itu kita banyak sekali berbeda pendapat ya. Kayak misalkan gini, bersentuhan setelah wudhu dengan orang yang non-muhrim, mahram misalnya. Yang bukan mahram, itu ada yang batal, ada yang enggak. Subuh ada yang kunut, ada yang enggak. Gitu ya. Bismillahnya dalam Al-Fatihah jadi imam, bismillahnya ada yang dikerasin atau enggak. Dan segala macam. Jadi banyak sekali perbedaan pendapat. Begitu juga dalam hal gaib. Dalam hal gaib juga, ilmu-ilmu gaib dalam agama Islam banyak juga perbedaan pendapatnya. Tapi asalkan sekali lagi yang tidak bisa, yang nggak boleh diselisihi itu adalah akidahnya ya. Jadi selama itu memang tidak bertentangan dengan akidah ya, it's okay gitu ya. Kalau ada dari kalian yang kok kayak bingung sih gitu, ini mana yang benar, yaitu benarnya kesurupan atau enggak, kata Ustadz beda, si A begini, si A dari si B begitu, itu hal yang wajar, tapi lihat dari benang merahnya bagaimana, yaitu kesurupan atau enggak. Oke? Ada yang bisa menjadi langsung itu bukan kesurupan, ada yang bilang itu kesurupan, ada yang ini tengah-tengah, kita harus cari dulu gitu kan ya. Itu hal yang sangat normal dalam menelisik atau menganalisis dari hal-hal yang berbau agama, dalam hal ini agama Islam. Jadi disclaimer dulu ya. Nah, mengenai kesurupannya Linda ini yang kembali kerasukan Vina ya, gue bilang gini, memang dia mengklaim diri dia sebagai seorang indigo. Oke, itu yang pertama. Dan dia sering kerasukan. Oke. Nah, tetapi ini si arwah, kalau seseorang dirasuki oleh arwah yang sudah mati, itu sudah jelas gak bisa. Kecuali ya, gue juga ini mengutarakan apa yang gue pelajari tentang ilmu itu ya. Kecuali kalau minta disempurnakan meninggalnya. Tapi minta disempurnakan meninggalnya itu bukan melepas barang-barang yang masih ada dalam jasad, bukan. Biasanya yang gue alami itu adalah minta disempurnakan karena dia, sorry to say, meninggalnya itu dalam keadaan kurang beriman, maka dikirimlah Al-Fatihah, lalu disebutnya itu bertawasul lah kepada orang yang sudah meninggal itu, semoga diterima di sisi Allah dan segala macam. Itu yang pertama. Yang kedua, satu-satunya media itu adalah dalam lewat mimpi. Metodenya itu adalah lewat mimpi ya. Nah, jadi kalau misalkan yang belum disempurnakan, itu caranya bukan nyeritain kejadian yang sebenarnya, bukan itu. Jadi kalau arwah bisa bilang kayak gitu, itu sudah pasti enggak. Oke, kita sepakati itu. Lalu kemudian kalau Korin gimana? Korin itu adalah bangsa jin yang ngikutin kita setiap detik. Oke. Bisa benar, bisa salah, bisa. Tapi yang jelas intinya adalah Korin ini adalah sebuah jin yang tugasnya itu memang menyesatkan dalam hal ini. Jadi kalau kalian yang dengar bisikan setan, nah itulah Korin gitu. Namun di sini bisa nggak sih? Dia itu benar bisa aja. Seperti yang gue bilang di video sebelumnya, bisa aja ya memang Allah merintahin ini makhluk buat ngasih tahu yang sebenarnya atas kejadian yang sebetulnya, bisa aja. Tapi kalau dalam perkara ini 8 tahun sudah berlalu, si Lindanya ini kesurupan lagi, bahkan bisa nyebut-nyebut jejak backpacker nama kanal YouTube, ya gue sih meragukan loh ya. Bukan berarti gue bilang mustahil, meragukan loh. Kalau misalkan dia masih ada clue-nya, gue masih bisa terima. Tapi kalau udah nyebut nama kanal YouTube, jejak backpacker apalagi dijelasin gitu ya, wah ini gue bilang masa iya gitu kan. Selama ini yang gue pelajarin kayak gitu ya. Jadi
banyak sekali hal-hal ya, atau banyak sekali hal yang bisa harus dipelajari, apakah ini betul atau tidaknya, harus banyak banget yang diklarifikasi, ini beneran atau enggaknya gitu ya. Tapi menurut ilmu yang gua pelajari seperti itu. Kalau sampai bisa nyebut kanal YouTube ya, ya nggak, ya gua pun meragukan. Tapi masalah apakah memang jin atau ilmu gaib itu bisa ke alat elektronik, ya bisa. Makanya kan eh, ada yang kadang-kadang yang dalam tanda kutip jahil ya, di telepon tapi ternyata orangnya udah meninggal dan segala macam. Ya karena memang mereka juga di alam gaib bisa kayak kita, dari bisa memiliki alat kayak elektronik gitu ya. Tapi kalau misalkan sampai nyebut nama, ya sorry to say deh gitu ya. Kalau gue meragukan sekali lagi ya. Dan jadi memang kasus ini kasus tragedi kemanusiaan. Ini udah bukan lagi kasus perorangan, kasus apapun. Ini tragedi kemanusiaan yang harus segera dituntas, kupas tuntas ya. Bahkan ini kalau sampai Pak Presiden saja turun tangan, ya artinya berarti di balik itu ada hal besar yang nggak bisa kita tebak, yang nggak bisa kita asumsikan, yang nggak bisa juga kita prediksi, yang nggak bisa juga kita ketahui. Kalau Pak Presiden itu sampai turun tangan, karena sekelas orang nomor satu di negeri ini itu nggak akan sembarangan dia harus turun tangan, terkecuali ada hal besar di baliknya. Oke, nah karena kita berpikir pakai logika sederhana aja, kalau ini kasus yang sorry itu sih, kalau dalam kasus yang memang nggak seperti itu, nggak seurgent itu, masa iya Kapolri harus turun tangan, gitu kan ya? Di balik tugas dia yang sudah luar biasa untuk negeri ini, untuk negara ini, gitu kan, dia harus turun tangan ke kasus yang sebenarnya bisa ditangani kalau menurut Bapak Sultan Duaji itu di Polres pun bisa. Jadi itu gue bukan meremehkan kasus ini, bukan, tapi justru gue termasuk yang sangat support ini, tragedi ini harus bisa diungkap. Oke. Dan tapi sampai presiden pun turun tangan. Kan nggak bisa nanti setiap kasus presiden turun tangan lagi, Kapolri turun tangan lagi, kan nggak bisa seperti itu. Jadi harus memang ada kesadarannya untuk menyelesaikan kasus ini bersama-sama. Kasus ini bersama-sama dalam arti Pak polisinya juga bersungguh-sungguh, masyarakat juga kooperatif membantu kepolisian, apalagi sekarang ada badan intelijen netizen ya, yang disebut-sebut seperti itu. Kita manfaatkan itu untuk hal-hal yang positif atau sebagai informasi tambahan untuk pihak kepolisian. Oke, okay? Nah, dan untuk jejak backpacker gue bilang berapa jempol deh untuk kalian gitu ya. Artinya bagaimana bantuan kalian itu luar biasa. Lanjutkan untuk jejak backpacker, dan gue jujur gue itu terharu banget ketika ngelihat kalian itu berada di TV One pada waktu dua sisi ya. Jujur gue itu terharu banget artinya ya sebesar itu gitu ya, sebesar itu keterlibatan kalian, sebesar itu kontribusi kalian gitu kan. Dan gue salah satu yang mengagumi kalian jejak backpacker, terutama Mas Alay dan juga kru-krunya, beserta kru-krunya, dan gue lupa lagi sering namanya gitu ya. Ya gue sangat sangat ingin suatu waktu bisa hadir atau bisa berkunjung ke podcast kalian gitu ya, karena gue pun sebenarnya punya cerita mistis tersendiri mengenai hal itu gitu, mengenai suatu hal. Gue punya cerita mistis tersendiri gitu. Semoga satu waktu bisa collab bareng ya, jejak backpacker. Dan gue bilang lanjutkan untuk jejak backpacker, teruslah berkarya, teruslah menelurkan apa-apa yang bisa kalian bantu, apa-apa yang bisa kalian berperbuat untuk suatu kebaikan. Dan ini kan terang-benderang seperti ini juga gue bilang ini respon, ini kontribusi yang luar biasa dari salah satunya, gue bilang jejak backpacker. Seperti misalkan Mel itu orang pertamanya adalah jejak backpacker. Linda juga orang pertamanya yang menghubungi adalah dari jejak backpacker juga. Bahkan ada lagi sekarang Mas Wira juga gue ikuti dia, akhirnya kenal tahu juga Mas Wira itu ilmu firasat gitu ya. Dan gue pun salah satu yang memang mengagumi ilmu kayak gitu, ilmu firasat, ilmu agama, ilmu hikmah dan segala macam. Gue yang mengagumi ilmu-ilmu kayak gitu karena itu ilmu yang sangat mahal. Belum tentu orang bisa menguasai hal itu gitu ya. Gue bilang sekali lagi selalu untuk jejak backpacker. Pak Jokowi terima kasih atas bantuannya, atas kontribusinya juga. Lalu mudah-mudahan
dalam waktu dekat bisa diusut dengan tuntas tragedi ini. Oke, segitu dulu yang gue bisa sampaikan. Thanks for watching.